Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai simple past tense. Kapan kita menggunakan simple past tense? Perhatikan timeline berikut. Ini merupakan masa depan. Ini yang masa sekarang. Dan past tense ada di sini, yaitu digunakan untuk menjelaskan masa lalu. Contohnya, I was lazy yesterday. Kemarin saya malas. Untuk yang masa sekarang, I'm diligent now. Saya sekarang rajin. Kemudian untuk masa depan, I will be successful, insya Allah. Saya akan sukses, insya Allah. Yesterday. Perhatikan bahwasanya yesterday ini merupakan penanda waktu. Apa saja penanda waktu untuk past tense? Ada yesterday, artinya kemarin. Contohnya, I saw Arianto yesterday. Last, ini artinya yang lalu. Contohnya, he drew a monitor lizard last Sunday. Contoh yang lain, last Monday, Senin lalu. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun yang lalu. Dan seterusnya. Jadi kata last diikuti dengan waktu, yang artinya lalu. Contoh yang lainnya adalah penanda waktu in, untuk tahun, on, untuk hari, at, untuk jam. Contohnya adalah in 1945, in May, on Sunday, at 7 a.m., dan seterusnya. In untuk tahun, on untuk hari, dan at untuk jam. Contohnya, the lizard became viral on April in Wonosobo. Became. Ini merupakan verb 2. Apa itu verb 2? Itu merupakan kata kerja di kolom kedua. Jika kita perhatikan daftar irregular verbs, ada kolom 1 untuk infinitive, kolom 2 untuk past simple, dan kolom 3 untuk past participle. Nah, ini yang past simple yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Ada bentuk teratur dan tidak teraturnya. Apa itu bentuk teratur dan tidak teratur? Ini berlaku untuk kata kerja. Bentuk teratur secara umum cukup ditambahkan dengan ed. Contohnya, visit menjadi visited, watch menjadi watched, arrive menjadi arrived, study menjadi studied. Many people visited the monument. Perhatikan kata arrived. Ini ditambah dengan d, dan study. Ini ditambahkan dengan ied. Kapan kata kerja ditambah dengan d atau ied? Jika huruf terakhir adalah e, maka cukup ditambah d. Huruf terakhir e, cukup ditambah d. Contohnya, admire menjadi admired. Amuse menjadi amused. Arrive menjadi arrived. Contoh kalimat, they admired its beauty. Jika huruf terakhir konsonan dan huruf y, maka y diubah menjadi i dan ditambah ed.
Y menjadi I, dan plus ed. Contohnya, kata apply menjadi applied. Y-nya menjadi I dan ditambah ed. Deny menjadi denied. Reply menjadi replied. Contoh kalimat, the creature replied it with modesty. Kemudian ada kata fly, tapi kok berubah menjadi flew ya? Mengapa fly menjadi flew? Itu merupakan bentuk yang tidak teratur, atau dalam istilahnya disebut irregular verbs. Contoh yang lain, go menjadi went, buy menjadi bought, keep menjadi kept. Contoh kalimat, he kept a monitor lizard previously. Kata kerja tidak teratur jumlahnya terbatas, sehingga kita harus menghafal dan memahaminya. Jika kata tidak termasuk dalam irregular verbs, maka itu adalah regular verbs, sehingga cukup ditambah dengan akhiran ed secara umum. Kemudian perhatikan contoh kalimat ini. People were satisfied with his work. Satisfied. Ini bukan kata kerja. Bagaimana jika tidak ada kata kerjanya, seperti pada contoh yang lain? Satisfied itu merupakan kata sifat. Maka kita menggunakan were dan was. Were dan was. Itu adalah to be dalam past tense. Ada was, ada juga were. Was digunakan untuk pelaku tunggal, yaitu hanya satu. Contohnya, Budi, he, she, dan it. Budi ini adalah nama orang, satu orang ya, bisa diganti dengan nama yang lainnya. Contoh, Arianto, Susi, Dewi, Joko, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan, I yang artinya saya juga menggunakan was. I was afraid. Contoh yang lain, he was an ISI alumnus. Were. Ini digunakan untuk pelaku jamak. Jamak ini maksudnya lebih dari satu orang. Contoh pelakunya, my friends. We, they. My friends ini bisa diganti dengan yang lainnya selama lebih dari satu orang. Contohnya, Budi dan Anto, Dewi dan Anita, my family members, my classmates, dan lain sebagainya. Contoh kalimat untuk to be were adalah we were proud of him. Kami bangga terhadapnya. Ulangan. Edit kalimat berikut ini. Budi was rich and generous. Every week he donates his money to buy foods for all people attending Friday prayer. Silahkan dicari kesalahannya. Ya, betul sekali. Kesalahannya adalah pada to be was. Mengapa? Karena diceritakan Budi sampai sekarang masih kaya dan dermawan, sehingga dia bisa mendonasikan uangnya untuk membeli makanan kepada seluruh jamaah sholat Jumat. Jika dibetulkan, maka koreksinya adalah Budi is rich. Budi is rich and generous. Jadi, Budi masih kaya dan dermawan.
tidak menggunakan was tetapi is. Soal kedua, Siti is late to school. She has changed her habits and she goes to school on time now. Coba silakan dicari kesalahannya. Ya, betul sekali. Kesalahannya adalah pada to be is. Karena Siti sekarang tidak terlambat. Dia telah merubah kebiasaannya. Yang betul adalah Siti was late. Siti dulunya terlambat ke sekolah. Ulangan. Edit kalimat berikut ini. I saw Arianto yesterday. He drew a monitor lizard last Sunday in a monument. He kept a monitor lizard previously. The lizard became viral on April in Wonosobo. Many people visit the monument. People were satisfied with his work. They admire its beauty. The creator replied it with modesty. He was an ISI alumnus. We were proud of him. Silakan dicari kesalahannya. Ya, betul sekali. Kesalahan pertama adalah pada kata kerja draw. Harusnya drew, kept, harusnya kept, kemudian visit, seharusnya visited, dan was, seharusnya were.